Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Tata Steel Chess India Rapid dan Blitz 2024 hari kedua. Baru saja selesai babak keempat saat admin sedang rekaman dan juga baru dimulai kawan babak kelima. Di babak keempat kawan, Magnus Carlsen kembali memetik kemenangan, kali ini mengalahkan Narayanan. Kemudian Wesley So menang atas Arjun Erigaisi. 3 papan lainnya berakhir remis kawan. Nah, sekarang komposisi klasemen juga mulai berubah lagi sampai babak keempat kawan. Magnus Carlsen merangkak naik posisinya bersama Nordibek Abdusatrop dengan Wesley So dengan 3 poin yang sama. Nah, di hari kedua memainkan babak 4, 5, dan 6 kawan. Kita tunggu babak 5, 6-nya ya. Baru besok kita update lagi hasil-hasilnya di klasemen ini. Oke, tadi pagi sudah kita ulas permainan Magnus Carlsen kawan. Untuk permainan Magnus Carlsen kita tunggu babak kelima dan ke-6. Mungkin ada yang lebih menarik lagi dari permainan Magnus Carlsen. Jadi sementara kita akan melihat papan yang lain kawan. Dari permainannya Wesley So menghadapi Arjun Erigaisi. Langsung ke papan analisis. Di hari pertama, Wesley So memetik kemenangan pada game pertama atas Vidit, remis melawan Narayanan pada game kedua, dan remis juga melawan Vincent Kemmer pada game ketiga. Sedangkan Arjun kawan, 3 game di hari pertama remis semua. Dan ini adalah game keempat mereka. Wesley So mengawali dengan pion D4, Arjun pion D5, pion C4, pion E6. Ada kuda C3 lanjut Wesley So, kemudian pion C6, bermain dengan semi-slav defense. Ya, pertahanan yang sangat solid kawan untuk menghadapi Queen's Gambit. Kemudian tentu pion E3 di sini. Nah, kuda D7 terlebih dahulu, lanjut Arjun setelah menteri C2, gajah gelap D6. Arjun keluarkan gajah D3-nya dan kuda G ke F6. Kemudian kuda F3, rokade pendek, dan membuka permainan seperti biasa. Pion D pukul pion C4, gajah ambil balik. Arjun memilih opsi kedua yang paling dipilih oleh hitam kawan dengan pion A6. Yang paling banyak kan dengan pion B5, tempo untuk mempercepat gajah punya tempat. Nah, gajah paling banyak mundur ke peta E2 kawan. Di sini ada gajah B7, kemudian benteng D1, menteri C7 kawan. Mulai dorong pion E4 sebelum didahului oleh putih pion E5, hitam yang akan dorong terlebih dahulu. Kemudian gajah keluar ke peta G5 untuk serang kuda kawan. Nah, di sini bisa bermain dengan pion E pukul pion D4, membuka ruang bagi pergerakan kuda. Nah, benteng paling banyak ambil balik pion D4, kuda E5 menantang pertukaran. Putih menyukai sikat kuda F6. Hitam paling banyak, paling aman, ambil langsung kawan dengan pion. Ada juga yang memilih kuda pukul kuda F3 skak terlebih dahulu, ambil balik, baru ambil balik. Oke, apakah kalian hafal jalur dengan pion B5 kawan? Arjun memilih dengan pion A6. Pilihan kedua yang paling populer di sini. Pion E4. Ada pion E5, sama seperti tadi kawan. Nah, ada benteng E1. Ya, urutan berbeda, sama seperti yang admin tunjukkan tadi idenya ya. Setelah menteri C7, di sini pion H3. Tidak dengan gajah dikeluarkan kawan. Nah, setelah pion B5, gajah mundur ke B3, tidak lagi ditarik mundur ke peta E2. Dia ingin mengincar peta F7, tetap memberikan pressure pada peta F7 ini. Setelah gajah B7, baru didahului oleh Wesley So, pion D pukul pion E5, kuda ambil balik. Nah, kuda lompat ke D4. Tidak melanjutkan pertukaran kuda. Ingin lompat lagi kawan ke peta F5, pos yang cukup bagus bagi kuda. Nah, kuda G6 buka akses bagi gajah gelap untuk menyerang kawan. Di sini ada kuda F5, gajah H2 skak. Raja bergeser, gajah mundur ke E5. Nah, ada gajah G5 baru dikeluarkan oleh Wesley So. Di sini pion C5, persiapan untuk menjebak gajah kawan. Terlebih dahulu gajah D5 menantang pertukaran gajah dan pion C4. Disarankan seperti ini kawan. Gajah sikat kuda C3 terlebih dahulu, menteri ambil balik, pion B4, menteri mungkin bergeser ke peta E3 saja kawan. Di sini baru kuda akan caplok gajah di peta D5. Apa ide dari, atau tadi jika kalian memilih untuk sikat gajah ini terlebih dahulu, tidak mendorong pion kawan, salah satu opsi juga, tapi akan memberikan tempat juga bagi kuda. 2 kuda ini cukup merepotkan nanti kawan. Nah, mungkin kalian sikat saja, ambil balik menggunakan pion. Memilih dengan langkah pion C4. Kemudian di sini kawan,
pion A4, balasan dari Wesleso untuk memecah pion hitam. Gajah sikat kuda F6 terlebih dahulu, langkah kuatnya kawan. Nah, gajah pukul balik, kemudian gajah pukul gajah terang, ambil balik. Nah, coba lihat, kalian mempunyai dua kuda yang sangat bagus. Ini langkah terkuatnya untuk memanfaatkan pion C4 ini. Tapi memilih dengan pion A4 Wesleso. Nah, sudah tidak ada lagi kawan kuda yang bisa nongkrong ke petak D5. Karena hitam atau sekarang Arjun tahu pentingnya untuk sikat gajah D5. Langsung ambil balik, terus ambil balik menggunakan pion E. Sudah tidak ada lagi kuda di center. Nah, sekarang pion F6 balas dengan pion D6. Sama-sama ancam perwira masing-masing kawan. Di sini menteri bergeser ke D7. Pertukaran seperti ini lebih disukai oleh engine. Kalau diambil balik benteng ataupun kuda, baru ambil gajah G5. Tapi memilih geser menteri saja ke petak D7. Kemudian ada gajah mundur ke E3, raja H8, dan baru pion A pukul pion B5, pion ambil balik, pertukaran benteng, ambil balik oleh Arjun. Kemudian ada menteri E4, serang benteng kawan di sini. Nah, engine menyarankan benteng ini diangkat saja ke baris keempat, petak 4. Untuk tetap mendapatkan kontrol lajur A ini kawan. Jangan sampai diisi oleh benteng lawan. Tapi Arjun memilih geser bentengnya ke C8. Dimanfaatkan Wesleso. Tempati lajur A yang sudah kosong melompong kawan. Siap menempati baris ke-7 kah? Atau langsung menusuk nanti ke baris belakang menantang pertukaran benteng. Karena masih didukung oleh menteri di diagonal terang panjang. Di sini menteri langsung mundur ke D8. Backup petak belakangnya petak A8. Menteri B7 disusul dengan langkah bentengnya nanti ke depan kawan. Dan benteng juga sudah tidak bisa blokade di baris ke-7. Ancaman skakmat didukung oleh kuda. Coba lihat baterai menteri benteng ini kawan didukung oleh kuda. Cukup kuat. Pion tidak bisa didorong untuk buka akses gajah menjaga petak G7. Ya, satu-satunya harapan hitam nanti tentu dengan menteri untuk menjaga baris belakangnya. Lanjut, menteri langsung bergeser ke F8. Di sini gajah dikorbankan oleh Wesleso untuk membuka baris ke-7 kawan. Siap melakukan ancaman skakmat petak A7. Diterima langsung. Kalau tidak diterima ya gajah siap ambil. Langsung diterima, pion ambil gajah H6. Benteng A7 ancaman skakmat satu langkah. Ada menteri G8, kemudian kuda caplok pion H6. Ancam menteri kawan. Ancam menteri. Bahaya sekali. Di sini benteng B8 juga saling ancam menteri. Menteri bergeser ke C7 saja. Ada gajah ambil pion D6. Kenapa tidak ancam sekali lagi? Diuber terus kawan. Ya, bergerak sedikit demi sedikit. Kalau dikejar lagi ke sini kawan, maka kena skak garbuan. Oke. Jadi Arjun memilih serahkan gajahnya. Ambil pion D6. Ada kuda F7 skak terlebih dahulu. Raja bergerak. Kuda caplok gajah D6. Discover check. Bergerak ke petak H6, kuda F7 lagi skak, raja G7 lagi, kemudian kuda D8, discover check lagi kawan, dan kehilangan benteng. Setelah menteri keluar ke petak D5 dan ada kuda F7 di sini, Arjun menyerah. Karena diagonal gelap ini sudah dikuasai oleh menteri, tidak mungkin lagi menteri hitam melakukan skak-skak pada geometri ini kawan, karena sudah dikuasai oleh menteri putih. Arjun menyerah di langkah ke-39. Tak perlu kita lanjutkan lagi ya. Arjun kalah benteng kawan. Kalah benteng. Sudah tak perlu kita lanjutkan lagi daripada capek-capek ngomongnya. Oke, itulah kawan. Satu partai kemenangan di babak keempat dari permainan Wesleso mengalahkan Arjun. Partai yang lain Magnus Carlsen mengalahkan Narayanan. Tapi kita tunggu saja game yang lain kawan. Baru besok kita ulas. Biar semua pemain itu tercover gamenya ya. Jangan Magnus melulu dan Dubov melulu. Oke, jangan lupa kawan mampir ke channel kedua admin. Dan juga mampir ke IG-nya Legenda Catur Dunia kawan. Masih sedikit followernya. Mungkin bisa kalian follow. Ya, seperti biasa, linknya ada di kolom deskripsi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.